Kecil Bu Dina suaranya. Masa sih? Oke, Bentar, aku sekarang sudah jelas. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, Bu Dina ada sedikit peraturan yang teman-teman harus laksanakan ya. Yang pertama, menggunakan nama asli ya, menggunakan nama asli bagi teman-teman. Bu Dina ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum menggunakan nama aslinya, tolong diganti namanya dengan menggunakan nama asli. Yang kedua, menyalakan video, tidak mematikan video saat materi sedang berlangsung. Yang ketiga, tidak menggunakan chat jika Bu Guru tidak meminta teman-teman untuk chat. Dan yang terakhir, bagi teman-teman bahkan kami remove dari kelas ya, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti yang Bu Jana sudah sampaikan tadi, Bu Jana tadi sudah sedikit menyampaikan bahwasannya, BTW Bu Jana di mana? Ada di mana Bu Jana? Bu Jana ada di sekolah. Ada di kelas? Iya. Oh, oke. Gantungan tas. Gantungan tas ya. Ya, Bu Dina juga fokusnya ke situ biasanya yang ada gantungan tas itu ya. Tempat persinggahan Bu Jana. Oke, teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai materi tentang jenis-jenis karangan. Ada beberapa jenis karangan yang teman-teman harus ketahui, yaitu minimal ada 5 jenis karangan. Teman-teman, Bu Dina minta teman-teman untuk mengambil buku JSIT 6D dan 6E ya. Bu Dina akan menghabiskan materi ini, nanti sisanya kita akan latihan persiapan pas semester ganjil. Ibu, saya sudah ya, teman-teman, sudah E-nya dulu ya. Ya, boleh. silahkan diambil buku paket JSIT-nya. Halaman berapa, Bu? Saya juga mengambil ya, Bu. Ya. Diambil dulu. Halaman berapa, Bu? Baik, sebentar, teman-teman. Biar tidak bolak-balik, kita kasih waktu 1 menit untuk teman-teman yang belum mengambil. Nanti Bu Dina akan sampaikan halaman berapa. Jadi biar tidak bolak-balik informasinya ya. JSIT 6D, oke. 6D dan 6E ya, teman-teman. Iya, biar jadi sekalian 6D dan 6E ya, teman-teman. Semua di mute. Yalah, karena nggak ada yang ngomong-ngomong, ya udah ribet di mute aja. Sudah ya. Tapi ada beberapa nih teman-teman yang baru gabung. Kita admit dulu ya. Oh iya. Sudah, Bu. Terima kasih, salam. 6B. 6D, dodol. D. Aduh. yang batik ya, Bu? Ya, 6D dan 6E, teman-teman. Wirausaha bukan batik. Saya udah. Baik, sudah semuanya? Boleh, kalau sudah semuanya, bangga Bu Dina, boleh disebutkan halaman berapa di buku 6D-nya?
Nah, sebelum Bu Dina menyebutkan untuk halamannya, sebenarnya sudah ada teman-teman di nanti Bu Dina share screen-nya, jadi teman-teman bisa baca di sini. Oke. Teman-temannya, kali ini kita akan membahas tadi apa? Jenis-jenis apa? Jenis-jenis karangan dan macam dan formulir. Sebelumnya Bu Dina ingin tanya teman-teman, apa itu karangan? Apa itu karangan, teman-teman? Halaman berapa, Bu? Halaman berapa, Bu? Apa itu karangan? Sebuah cerita yang dibuat oleh sebuah cerita yang dibuat sendiri atau dengan dibuat. Nah, hanya minta teman-teman untuk cerita yang buatan. mengambil bukunya. Halaman berapa? Silakan teman-teman tidak bersuara. Oke, Bu Jana mute semuanya ya. Wajahnya semua. Oke, teman-teman boleh di mute apa namanya speakernya. Bu Jana. Ya, Pak Mul. Bu Jana bisa mute kita tanpa kita bisa meng-unmute sendiri. Oke. Mangga bisa di ini. Ah. Ya, oke teman-teman. Sekarang sudah di-mute semua ya, alhamdulillah. Teman-teman tidak perlu bertanya halaman berapa, nanti sesi halaman akan Bu Dina sampaikan. Jadi teman-teman nggak perlu riweuh untuk menanyai halaman, oke? Oke, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis karangan. Adakah teman-teman yang sudah membaca tentang karangan? Kalau teman-teman sudah membaca, Bu Dina ingin bertanya, apa itu karangan? Angga yang sudah membaca boleh raise hand? Boleh di chatting aja Bu Jana biar Oke, di chat juga boleh. Di chat silahkan dijawab. Oke, chatnya untuk menjawab pertanyaan Bu Dina ya, bukan chat di luar pelajaran. Jadi Bu Dina bertanya, apa itu karangan? Untuk teman-teman yang sudah baca materinya terlebih dahulu, ada yang bisa membantu Bu Dina menjelaskan apa itu karangan? Oke, Bu Dina, ini ada yang menjawab, Mas Bagus. Kayak cerita sesuatu tapi nggak di kenyataan. Menurut Mas Bagus, karangan seperti itu. Kalau Rehan, kalau Rehan, sebuah karya tulis yang memiliki gagasan tertentu oleh penulisnya. Oke, jazakallah Mas Bagus. Kemudian Rehan sudah menyampaikan pendapatnya. Oke, Bu Dina lihat dulu ya. Terima kasih Mas Bagus. Terima kasih Rehan. Berarti sudah baca ya bukunya ya. Alhamdulillah. Yang lain boleh? Arkan. Karangan merupakan karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikan melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Oke. Oke, kita stop dulu ya. Terima kasih yang sudah chat. Berarti sudah mengikuti pembelajaran nih. Sudah mulai agak-agak panas ya, Bu Jana. Sudah mulai hot-hot gitu. Iya. Oke, baik. Teman-teman mungkin di stop dulu ya chatnya. Bu Dina akan lanjutkan. Mangga Bu Dina. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran jenis-jenis karangan dan macam-macam formulir, teman-teman setelah pembelajaran ini
diharapkan teman-teman bisa memahami jenis-jenis karangan. Terus teman-teman bisa mengetahui contoh-contoh formulir dan mengetahui LJK. Ada yang tahu LJK itu apa? Boleh di chat. Ada yang tahu LJK itu apa? Oke, menurut Rehan, Budina, LJK itu lembar kerja komputer. Bisa. Kak, kerja komputer. LJK. Ayo, J-nya apa? Ayo, J-nya. LKK itu kalau kerja komputer. Oke. Ada? Atau kayaknya belum perlu kenalan lagi, Budina? Nggak tahu, teman-teman. Kita akan kenalan ya. Semoga setelah pembelajaran ini, teman-teman diharapkan dapat memahami jenis-jenis karangan, mengenal atau mengetahui contoh-contoh formulir, dan mengetahui LJK atau lembar jawaban komputer. Oke, kita langsung aja ya. Tadi kita sudah ngebahas apa itu karangan. Kita lihat sheet selanjutnya. Kali ini materi pembelajaran kita tentang karangan dan formulir ya, teman-teman. Jadi kali ini kita akan belajar tentang karangan dan formulir. Seperti tadi teman-teman sudah chatting ya, apa itu karangan? Udah bagus tuh, karangan adalah sebuah bentuk karya tulis yang dibuat oleh seseorang. Jangan, Nak. Dibuat, ini internetnya dari sini. Dibuat oleh seseorang untuk mengungkapkan gagasan cerita kepada pembaca. Jadi kalau karangan itu buatan seseorang ya teman-teman. Buatan manusia. Kalau kita buatan siapa? Buatan siapa kalau kita ini? Buatan Allah Subhanahu wa Ya, Ta'ala. ciptaan Allah ya, Budina ya. Lanjut ya. Ini materi kita pada hari ini. Baik, teman-teman mohon di stop chatnya. Angga, Budina. Lanjut nih. Karangan adalah sebuah bentuk karya tulis yang dibuat oleh seseorang untuk mengungkapkan gagasan cerita kepada pembaca. Nah, jadi teman-teman kalau menulis itu merupakan karya tulis yang teman-teman buat terus mengungkapkan gagasan-gagasan cerita apa untuk orang lain baca gitu loh. Jadi karangan misalnya teman-teman mau bikin karangan misalnya cerita liburan misalnya gitu. Budina misalkan ingin membuat karya tulis berupa cerita tentang liburan. Nah, berarti cerita itu tuh karangan Budina, itu namanya karangan yang Budina tuangkan dalam tulisan dan dapat dibaca oleh semua orang. Lanjut ya, karangan sudah tahu ya arti karangan. Ini teman-teman masih ada yang ngechat apa ini? Mohon maaf ya, Bu. Oke. Nala, mohon untuk tidak ngechat ya. Tadi yang ngechat Ica tadi izin Budina. Selain Ica, mohon untuk tidak chat ya. Nanti yang kebanyakan chat Budina tanya nih. Budina tanya materinya nih ya. Oke, kita lanjut ke sheet selanjutnya. Nah, apa saja sih teman-teman jenis-jenis karangan yang teman-teman harus ketahui? Ada berapa semuanya? Ada narasi, ada deskripsi, ada eksposisi, dan ada argumentasi dan persuasi.
Narasi merupakan karangan yang bertujuan menceritakan kejadian suatu. Ini P ya teman-teman. Maaf ya Budina, matanya mungkin liar, jadinya ini O. Ini P ya, kejadian suatu peristiwa. Jadi narasi itu merupakan bentuk karangan yang tujuannya menceritakan kejadian suatu peristiwa. Nah, bentuknya itu namanya narasi. Kemudian ada karangan dengan jenis deskripsi. Nah, karangan deskripsi ini merupakan karangan yang menggambarkan objek dengan tujuan agar pembaca merasa seolah-olah melihat dan mengalami sendiri objek yang digambarkan dalam teks tersebut. Kemudian ada jenis karangan eksposisi. Karangan eksposisi merupakan karangan yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi, bertujuan agar pembaca mendapatkan informasi dan pengetahuan yang jelas. Narasi, deskripsi, dan eksposisi. Narasi adalah, Budina ulang lagi ya, narasi merupakan karangan yang tujuannya menceritakan suatu peristiwa. Nah, kalau deskripsi adalah menggambarkan suatu objek. Kalau eksposisi adalah memaparkan sejumlah pengetahuan dan informasi. Nanti seperti apa karangannya, nanti kita akan bahas ya, ada di buku JSIT. Kita lanjut ya. Argumentasi merupakan jenis karangan yang mengemukakan alasan, contoh, serta bukti yang kuat dan meyakinkan. Itu argumentasi. Pendapat ya, pendapat seseorang tapi disertai dengan bukti dan contoh pendapat tersebut. Kemudian persuasi merupakan karangan yang bertujuan mempengaruhi, mengimbau, membujuk atau merayu pembaca sehingga terpengaruh untuk mengikuti keinginan penulis. Dari 5 jenis-jenis karangan, teman-teman boleh buka buku halaman 146 dan 147. Berapa Bu? Gak kedengeran tadi. Suaranya tiba-tiba kayak kena angin gitu. .46 sama 147. Baik, teman-teman sambil membuka buku JSIT-nya, sekali lagi Bu Jara ingatkan yang belum menghidupkan videonya. Tadi Bu Jana lihat ada beberapa teman-teman yang belum menyalakan videonya. Mohon untuk segera dinyalakan ya. Oke, Salwa, Malam, Erasmus, Niska, Ilma. Oke, Ilma sudah. Oke. Baik, teman-teman, Bu Dina sudah menuliskan di share screen buku JSIT 6D halaman 146-147. Ya. Oke, teman-teman. Bu Dina kasih waktu untuk teman-teman membaca. Teman-teman silakan membaca buku halaman 146 sampai 147. Bu Dina beri waktu 5 menit.
Oke, sambil membaca silahkan dinyalakan videonya. Silakan dinyalakan videonya teman-teman sesuai arahan yang Bu Jannah berikan. Ya. Oke, Azam Fitra, Miska, Nalom, Arkan, Ica. Ica masih izin kah? Lagi makan, Bu. Oh, lagi makan. Sambil Mbak membaca ya, boleh sambil membaca. Miska, Nalom, boleh dinyalakan videonya? Ya. Bu Jana izin makan ya. Ya, mangga. Zafran udah dibaca belum? Teman-teman, silahkan dinyalakan videonya ya. Gak apa-apa kalau mau sambil makan, biar ketahuan teman-teman benar-benar baca nggak? Ya, Gak apa-apa Oke. teman-teman sambil makan, sambil minum. Miska, dari tadi Bu Jana belum melihat wajah Miska nih. Talwa, Nalom, boleh dinyalakan videonya? Bu, saya izin ke toilet ya, saya udah baca soalnya. Oke. Ah, kan? Nalom kelihatan wajah gantengnya, kok ditutup lagi? Bu, saya izin ke toilet juga ya, Bu ya? Sudah 5 Ya. menit kah, Bu Jana? Ya, Sudah 5 menit kah, Bu Jana? lupa tadi kita start. Ini 2 menit lagi. Bu, saya izin ambil makan. Ya, Era sudah Monggo. selesai bacanya? 1 menit 30 detik lagi. Sudah. Oke. Bu, saya sudah baca, Bu. Sampai. Mungkin orang nggak gendut ya. Oke ya, teman-teman. Sudah membaca semuanya. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke, teman-teman. Yang sudah Nalom kenapa ditutup lagi? Kok di kelas ada wastafel? Oh, itu wastafel untuk kelas baru. Shuffle di dalam. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Bu Dina harapkan teman-teman sudah membaca semuanya. Oke, Bu Dina akan share screen lagi.
Sudah ya, teman-teman sudah membaca halaman 146 sampai 147 tentang jenis-jenis karangan dan contohnya. Seperti apa contoh karangan yang berbentuk narasi, seperti apa contoh karangan yang berbentuk deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Di situ sudah ada ya teman-teman. Kalau teman-teman membaca dengan cermat, teman-teman akan menemukan perbedaan dari masing-masing jenis karangan yang ada. Misalkan ada perbedaan di narasi dan deskripsi. Teman-teman bisa lihat. Contohnya, Chairil Anwar dilahirkan di Medan tanggal 26 Juli 1922 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 28 April 1949. Ia adalah seorang penyair terkenal dengan julukan si Bintang Jalang. Bersama dengan Asrul Sani dan Rifai Apin, ia dinobatkan oleh H.B. Jasin sebagai pelopor angkatan 45 dan puisi modern Indonesia. Chairil Anwar meninggal dalam usia yang masih sangat muda dengan penyakit TB. Ia dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta. Makamnya diziarahi oleh ribuan pengagumnya dari zaman ke zaman. Hari meninggalnya juga selalu diperingati sebagai Hari Chairil Anwar. Nah, itu teks narasi. Teman-teman, setelah membaca teks narasi, oh bentuknya seperti itu ya. Coba kita lihat teks deskripsi ya, karangan deskripsi. Apa sih itu deskripsi? Deskripsi merupakan karangan yang menggambarkan objek. Suara Budina terdengar ya? Terdengar, Bu. Terdengar jelas. Terdengar, Bu. Terdengar jelas. Terdengar. Deskripsi adalah karangan yang menggambarkan objek dengan tujuan agar pembaca merasakan seolah-olah melihat, merasakan, dan mengalami sendiri objek yang digambarkan tersebut. Nih, contohnya. Teman-teman dari sini harusnya teman-teman sudah bisa membedakan antara jenis karangan yang berbentuk narasi dan deskripsi. Dilihat dari tampilannya, bunga rosella termasuk kategori tanaman hias. Warnanya merah, segar, bak warna buah mahkota dewa yang sudah matang. Bentuknya saja yang berbeda. Jika bunga mahkota dewa berbentuk bulat dan keras, bunga rosella dapat mekar seperti bunga cempaka. Ranting bunga rosella panjang-panjang seperti ranting pohon kopi. Hampir di sepanjang rantingnya berisi bunga sejajar. Sungguh, taman kita akan menjadi lebih indah bila dihiasi dengan bunga rosella. Teman-teman bisa melihat dari teks itu, deskripsi dan narasi. Narasi biasanya menceritakan suatu peristiwa atau kejadian, tokoh, serta ruang dan waktu. Deskripsi merupakan gambaran objek, seakan-akan tuh yang baca itu mengalami sendiri objeknya. Di deskripsi tadi disebutin ya, kalau rosella itu warnanya merah segar, seperti mahkota dewa yang udah matang. Nah, bentuknya aja yang berbeda. Nah, di sini kan kalau rosella mekar seperti bunga cempaka, kalau mahkota dewa berbentuk bulat dan keras. Jadi lebih mendeskripsikan tentang bentuk si bunga itu. Itu ya, teman-teman. Oke teman-teman, sudah bisa ya kurang lebih lah, nggak terlalu 100%, nggak apa-apa. Teman-teman sudah bisa ya menganalisis kira-kira mana yang termasuk narasi, mana yang termasuk deskripsi.
Kita lihat slide yang selanjutnya ya. Budina akan share screen lagi. Oke. Teman-teman sudah membaca halaman 146 dan 147? Bagaimana contoh dari masing-masing karangan? Tada. Budina harap teman-teman sudah membaca. Di sini ada sedikit contoh salah satu. Nah, silakan teman-teman baca share screen yang ada. Menurut teman-teman, termasuk dalam jenis karangan apakah teks di bawah ini? Jika teman-teman sudah membaca teksnya, teman-teman boleh chat termasuk dalam jenis karangan apa teks yang ada di sini. Masih sih izin. Ada yang nulis siapa tadi nulis masih? Oke, good. Masya Allah, Bu Dita tadi rata-rata menjawab narasi. Masya Allah. Berarti teman-teman sudah, alhamdulillah Bu Jannah, berarti teman-teman sudah bisa menganalisis ya dari contoh-contoh yang ada di halaman 146 dan 147. Berarti teman-teman sudah siap kalau misalnya nanti ada soal yang menganalisis, meminta teman-teman untuk menganalisis termasuk teks tersebut termasuk dalam jenis karangan apa gitu. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Bu Dina masih tunggu. Kalau sudah semuanya yang jawab, ini teks apa namanya? Oke, kira-kira ini tadi yang jawab ini termasuk narasi. Kenapa ya? Kenapa bisa disebut ini karangan narasi? Nasira. Fauzan kok Nasira? Karangan narasi. Bura, saya nggak ketulis jadi nasi. Kok Siapa bisa narasi? Siapa Nasira itu, Fauzan? Fauzan nih ya, kayaknya ada kisah tersendiri dengan Nasira, ya, Fauzan. Oke, sekarang Bu Dina tanya, kenapa teks tersebut bisa termasuk dalam jenis karangan narasi? Teman-teman boleh chat, karena Bu Dina minta chat ya. Jika Bu Dina minta teman-teman untuk stop, maka stop. Sekarang boleh ngechat, ayo ngechat jawaban. Oke. Bu Jana bantu bacakan ya Bu Dina. Itu Raihan, Ya, karena ada tokoh, waktu, dan tempat. Bara, menggambarkan peristiwa, ada tokoh, kejadian, waktu. Azam Fitrah, karena adanya penggambaran tokoh, kejadian, dan waktu. Masya Allah. Cakep. Kejadian. Erasmus, karena adanya waktu dan tokoh, dan kejadian, serta ruang. Oke. Izian, karena memiliki tokoh, kejadian, waktu. Oke, keren-keren teman-teman semua jawabannya betul sekali karena dalam teks tersebut terdapat atau menggambarkan peristiwa, ada tokohnya, terus ada waktunya, penjelasan waktunya di situ. Oke, hebat teman-teman. Oke, kalau begitu, bentar. Bu Dina akan share screen lagi. Bu Dina akan share screen lagi dan meminta teman-teman untuk membuka buku JSIT 6D
halaman 148. Oke teman-teman, sesuai dengan share screen-nya kelihatan ya Bu Jannah ya? Share screen-nya kelihatan. Oke, di sini teman-teman silahkan. Oke. Silahkan membuka buku JST 6D halaman 148. Kemudian teman-teman baca ya. Bu Dina beri waktu 5 menit. 5 menit dari sekarang. Oke, berarti nanti selesainya 10.54. Teman-teman silahkan dibaca ya materinya ya. Kalau udah bagian makro udah. Oke. Oke, jazakallah teman-teman yang sudah membaca. Ayo aja aku. Ibunya bisa sama. Oke, karena banyak yang sudah chat, sudah selesai membaca. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Langsung saja kita akan. Oke, langsung saja ya kita bahas. Teman-teman,
boleh men-chat sesuai dengan arahan yang Bu Dina berikan, oke? Teman-teman sudah membaca, maka teman-teman sekarang tentukanlah. Oke, sekarang teman-teman tentukanlah karangan yang terdapat pada nomor 1 sampai 4, halaman 148. Yuk kita mulai. Boleh chat dari sekarang. Oh, itu sudah ada. Bara Akmal, 1 eksposisi, 2 narasi, 3 deskripsi, 4 eksposisi. Ibnu Anjang, 1 eksposisi, 2 narasi, 3 deskripsi, 4 eksposisi. Oke, jazakallah Bara. Alhamdulillah. Jazakallah teman-teman yang sudah mencet. Sabil. Belum selesai baca, boleh dilanjutkan. Lady, eksposisi, narasi, deskripsi, eksposisi. Sabil, eksposisi. Salam, eksposisi, narasi, deskripsi, eksposisi. Bagus, eksposisi, narasi, deskripsi, eksposisi. Oke, teman-teman, cukup ya chatnya ya, sudah mewakili ya. Cukup ya, teman-teman. Sekarang Bu Dina mau bertanya, kenapa nomor 1 itu termasuk jenis teks eksposisi? Jenis karangan eksposisi. Yang mau menjawab silakan raise your hand. Oke, izin Bu. Angga, silakan di-unmute Bu Jana. Oh, oke, aku aja deh. Oke, sudah Bu Jana kirim. Oke. Kenapa Izin? Yang nomor 1 yang eksposisi karena dia memberitahukan tentang informasi atau pengetahuan tentang sejelas-jelasnya. Karena dia memberitahukan informasi dan pengetahuan tentang anggur. Jadi eksposisi. Karena teks tersebut memiliki menjelaskan tentang informasi ya, manfaat dari buah anggur. Barakallah Kakak Izian, terima kasih. Oke, barakallah. Ya. Sebentar ya, Bu Dina ada iklan dulu nih ya, sebentar. Maaf ya, Bu Dina iklan tadi sebentar. Oke, nomor 2 yang menjawab nomor 2 itu narasi. Siapa tadi yang menjawab nomor 2 narasi? Mangga, silakan raise your hand untuk menjelaskan kenapa nomor 2 itu termasuk karangan narasi. Ya, siapa yang raise hand tadi? Oh, Bara dulu. Ayo, kalau bisa si Ahwat, Bu Jana. Iya, jangan Ikhwan dulu terus dong. Nanti Ahwadnya nggak berani menyampaikan pendapat. Kita tunggu Ahwat dulu ya. Ya, Ahwat, raise your hand Ahwat. Bu Dina hitung sampai 5 ya, Ahwat. Kalau enggak nanti diambil Bara. Kalau nggak ditunjuk aja Bu Dina.
Yang Ahwat mungkin malu mau menunjuk Oke, diri sendiri. Bu Dina tunjuk aja ya. Yang mukanya lagi malu-malu takut ditunjuk. Ada siapa? Yang lagi minggir-minggir biar nggak kena kamera. Ayo, siapa ya? Silahkan, Hana. Ayo, mangga Hana. Oke, Hana. Hana jawaban nomor 2 apa, Hana? Termasuk dalam jenis karangan apa yang nomor 2 itu? Oke, Hana sudah Bu Jana kirim untuk permintaan. Silahkan dibuka speakernya. Hana? Boleh di-approve dulu. Itu Bu Jana sudah kirim untuk supaya bisa dibuka speakernya. Oke, silahkan Hana. Kenapa? Alasannya. Oke, karena Hana atau Hani yang lagi makan ini? Gantian dulu. Mangga Hana, ayo Hana. Cantik, solihah. Tadi pertanyaannya gimana Bu Dina? Mungkin bisa diulang. Alasannya kenapa disebut? Kenapa nomor 2 itu termasuk jenis karangan narasi? Jawabannya benar narasi, tapi Bu Dina ingin tahu kenapa teman-teman bisa bisa menyebutkan kalau nomor 2 itu termasuk jenis karangan narasi. Tadi kalau nggak salah kan sudah dijelaskan ya ciri-ciri narasi itu ada apanya. Teman-teman juga sudah menjawab. Yuk, Hana, kenapa disebut narasi? Ayo Hana, durasi. Ada tokohnya, ada sama tata ruang dan waktunya. Karena apa? Agak dibesarkan, Hana. Karena apa tadi? Malu-malu. Udah bagus tadi, tapi tiba-tiba kecil suaranya ya Bu Dina ya? Iya. Karena ada tokohnya. Iya, ada tokohnya. Terus? Cakep. Ruang dan waktunya. Ada waktunya juga, kata tadi Bu Dina. Oke, teman-teman, terima kasih ya Hana sudah menjawab. Oke, Bu Dina skip dulu ya untuk materi yang jenis-jenis karangan karena ada beberapa materi yang akan Bu Dina ingin sampaikan. Insya Allah dari yang Bu Dina jelaskan tentang jenis-jenis karangan, insya Allah teman-teman sudah bisa karena dari sekian orang nih sudah banyak yang menjawabnya sudah betul. Berarti insya Allah sesuai dengan tujuan pembelajaran ya, teman-teman bisa menganalisis jenis-jenis karangan tersebut. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Oke, Bu Dina akan lanjut untuk share screen selanjutnya ya. Oke. Nah, tadi berarti sudah kenalan ini ya Bu Dina? Sudah kenalan tentang sama jenis-jenis karangan. Sudah bisa karena dari jawaban-jawaban teman-teman sudah bagus Bu Jana, insya Allah sudah mulai bisa menganalisis mana yang termasuk dengan jenis-jenis karangan tertentu. Barakallah ya teman-teman, alhamdulillah nih teman-teman walaupun di rumah teman-teman masih semangat. Oke Bu Dina lanjut akan share screen berikutnya ya tentang formulir. Formulir adalah ini langsung ya nanti untuk tugas dan lain semacamnya akan menyusul ya. Sekarang Bu Dina kirim materinya dulu aja ya. Formulir merupakan sebuah kertas yang di dalamnya terdapat beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Nah, biasanya formulir ini harus ada yang namanya nama. Harus ada nama,
Nah, ini contoh formulir pendaftaran. Ini untuk pendaftaran mahasiswa ya, teman-teman. Jadi ada nomor induknya. Mohon maaf, Bu Dina. Bu Jana ingatkan teman-teman untuk tidak chat ya. Waktu kita terbatas. Fokus untuk mendengarkan penjelasan Bu Iya, Dina. teman-teman mohon maaf untuk tidak chat karena waktunya terbatas ya, cuma 1 jam. Oke? Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Nih, formulir adalah sebuah kertas yang di dalamnya terdapat beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Nah, apa aja sih yang diisi dalam formulir? Nah, petunjuknya adalah yang pasti nama ya teman-teman. Untuk mengisi formulir, teman-teman harus menggunakan nama lengkap. Nggak boleh nama yang ngasal atau nama-nama yang lain. Jadi teman-teman harus mengisi nama lengkap, nama asli teman-teman. Biasanya yang kedua harus menggunakan huruf besar. Tapi ini nggak semua ya teman-teman. Ada yang memang si formulir harus diisi dengan huruf besar, seperti yang di bank itu kan harus menggunakan huruf kapital. Tapi kalau misalkan di formulir itu tidak menggunakan huruf besar, teman-teman, ya tidak menggunakan huruf besar gitu. Nomor 3, tulis dengan data yang benar sesuai dengan fakta. Ya, namanya, alamatnya, terus tanggal lahir biasanya yang diminta. Terus tanda tangan dan nama lengkap. Nah, ini untuk mengisi petunjuk untuk mengisi formulir. Nah, ini contoh ya, melengkapi formulir dengan data diri. Formulir diisi dengan data yang benar dan sesuai dengan keadaan. Oh, maaf, ini juga kurang. Keadaan. Pada umumnya, formulir memerlukan data diri berupa nama. Nah, umumnya nih ya, formulir itu minta datanya yaitu nama. Pasti yang pertama yang diminta itu nama teman-teman. Kemudian tempat tanggal lahirnya dan alamat. Nah, alamat ini teman-teman tidak boleh ngasal ya mengisinya. Jadi harus mengisi yang tadi tuh petunjuknya. Harus mengisi formulir itu dengan menuliskan data yang benar. Fakta. Nah, teman-teman, ada beberapa sebentar, nanti Bu Dina akan share screen lagi. Bu Dina stop dulu ya. Akan share screen lagi tentang contoh formulir. Saya nggak bisa dibuka. Kenapa, Bu Dina? Oh, enggak ini. Nah, selanjutnya. Nah, sudah ya nih. Formulir pendaftaran anggota PMI. Ini merupakan salah satu contoh formulir pendaftaran ya. Misalkan teman-teman ingin mendaftar sebagai anggota PMI, teman-teman bisa. Nah, begini. Kurang lebih nama ya, teman-teman harus mengisi nama. Jangan sampai namanya nggak diisi. Nanti kalau namanya nggak diisi, bisa nanti dipanggilnya gimana gitu. Kalau nggak ada namanya ya. Kemudian nama panggilan biasanya juga menjadi salah satu hal yang harus diisi. Bisa jadi kan Ramadhani panggilannya Hani, ya bisa jadi Ramadhani panggilannya Dani. Mungkin Ramadhani itu banyak yang punya nama Ramadhani. Kemudian tempat tanggal lahirnya, kelas berapa, alamat, dan hobi. Ini merupakan salah satu contoh formulir. Dan jangan lupa di sini diisi tanda tangan dan nama lengkap. Selanjutnya. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa menuliskan sebuah riwayat hidup. Apa itu riwayat hidup? Riwayat hidup merupakan sebuah dokumen atau catatan yang menggambarkan
diri pribadi seseorang. Nah, di sini nih biasanya riwayat hidup itu berisi, namanya juga riwayat hidup, berarti catatan tentang pribadi diri kita sendiri. Misalnya nama kita siapa, umurnya berapa, tanggal lahirnya, lahirnya di mana, tanggal berapa, terus agamanya apa, kemudian alamatnya di mana, terus riwayat pendidikan. Teman-teman punya nanti, jika teman-teman sudah lulus dalam sekolah formal, teman-teman nanti sudah punya nih sudah bisa membuat daftar riwayat hidup. Misalkan riwayat pendidikannya di mana, TK-nya di mana, SD-nya di mana, SMP-nya di mana, kemudian nanti SMA-nya di mana, terus kuliahnya, lulusannya di mana, terus hobinya, terus pernah kerja di mana, gitu. Nih, riwayat hidup. Nah, teman-teman juga bisa mendeskripsikan riwayat hidup seseorang menjadi sebuah narasi, gitu. Misalkan, namaku Raihan, umur aku misalkan 12 tahun, aku lahir di mana, terus tanggal sekian, aku sudah menyelesaikan pendidikan TK di SD di Ki Abaitus Salam, kemudian aku melanjutkan. Nah, itu bisa dibuat menjadi narasi, teman-teman. Dibuat menjadi paragraf, tidak dibuat seperti ini. Jadi dari daftar riwayat hidup ini teman-teman bisa menjadikan narasi. Gitu. Ya, teman-teman silahkan fokus dengan materi yang disampaikan Bu Dina, tidak chat sendiri ya. Karena waktunya terbatas ya teman-teman, akan segera habis. Kita lanjut ya. Oke, ini macam-macam formulir dan LJK ya. Ini tadi contoh daftar riwayat hidup nih, yang ini nih. Kemudian ini merupakan contoh formulir. Nah, teman-teman ada yang suka belanja online? Ada yang suka belanja online? Nah, di sini biasanya, di sini Bu Dina ambilnya kantor pos ya, yang punya negara. Ini contohnya, misalkan di sini juga nih yang harus tertera dalam formulir pengiriman barang atau formulir kantor pos ini nih, formulir pengiriman barang yang harus diisi. Yang pertama adalah teman-teman harus ngisi nama penerimanya. Nah, jika teman-teman tidak mengisi nama penerimanya, nanti yang ngirim barangnya bingung. Ini siapa yang mau membeli barangnya dan dikirim untuk siapa, namanya nggak ada. Dan yang kedua tentunya alamatnya ya, teman-teman. Alamatnya yang benar. Ini yang mesti dan harus yang harus diisi dalam formulir, nama dan alamat. Nah, yang terakhir adalah LJK. Nah, sebagai kelas 6, habis ya. Sebagai kelas 6, teman-teman nanti akan yang namanya ujian. Walaupun kita nggak ada ujian nasional, dulu tuh ada yang namanya LJK, lembar jawaban komputer. Nah, LJK ini merupakan juga salah satu contoh formulir, teman-teman. Oke, sekarang mengefisienkan waktu, sekarang teman-teman Bu Dina minta teman-teman untuk membuka buku Bu Dina sudah 11.13, Bu Dina. Sudah habis ya? Ya. 11.13 sudah lewat 13 menit kita. Oke, teman-teman,
nanti dilanjut. Oke, alhamdulillah. Nanti kita lanjut di kesempatan berikutnya ya teman-teman. Untuk Bu Dina akan paparkan contoh-contoh macam-macam formulir. Ternyata waktunya sangat terbatas, jadi kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Insya Allah nanti di kesempatan selanjutnya kita akan membahas tentang formulir apa aja sih, formulir itu ada apa aja gitu ya Bu Jannah ya. Untuk sementara kita sudahi dulu ya teman-teman. Semoga apa yang Bu Dina sampaikan bisa. Nah, oke, terima kasih. Nah, semoga apa yang Bu Dina sampaikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih teman-teman telah bergabung di kelas hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah patuh dengan aturan yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu Guru pada hari ini. Yang sudah tidak chat, yang nggak penting, yang sudah membuka videonya sehingga Bu Jana, Pak Mul, dan Bu Dina bisa melihat wajah-wajah ceria dan haus akan ilmu teman-teman semuanya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap semangat dan selalu terapkan hidup sehat dengan 3M ya. 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sampai jumpa teman-teman di pertemuan selanjutnya. Bu Dina serahkan ke Bu Jannah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bu Dina sudah mengenalkan ke kita semua. Tadi ya kita sama-sama sudah kenalan macam-macam atau jenis-jenis dari karangan. Tadi juga sudah sekilas disampaikan sama Bu Dina, walaupun belum tuntas ya, macam-macam dari formulir. Nah, teman-teman insya Allah akan dilanjutkan karena waktunya terbatas. Jadi nanti dilanjutkan di kesempatan yang berikutnya insya Allah. Nah, kalau teman-teman mau kenalan atau cari sendiri, boleh tuh dibaca-baca buku JSIT-nya ya Bu Dina ya Bu. Ya, tentang formulir itu ada di buku JSIT 6E. Jadi teman-teman boleh cari muatan bahasa Indonesia di buku JSIT 6E tentang formulir. Insya Allah di situ lengkap, teman-teman bisa membaca di rumah. Iya, betul sekali. Jadi nanti teman-teman saat diskusi bisa lebih hidup, teman-teman bisa menjawab atau menyampaikan pendapatnya ketika Bapak Ibu Guru bertanya kepada teman-teman. Oke, baik teman-teman, itu saja dari Bu Jannah untuk hari ini. Jazakumullah khairan jazak kepada teman-teman yang sudah tertib mengikuti pelajaran kali ini. Agar lebih berkah pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi insyaallah besok teman-teman. Bu Jannah langsung ke ini ya. Pamit ya karena sudah menjelang zuhur. Jaga kesehatan, tetap semangat. Jangan lupa besok kita akan bahas matematika. Ya, Bu Jannah berharap teman-teman sudah selesai semua. Tidak. Ya, jadi materi yang kemarin, latihan yang kemarin belum selesai, teman-teman selesaikan hari ini biar besok terus. Oke, sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jannah akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.